Pemirsa, ada kisah heroik dalam kasus ledakan di Bandung, Jawa Barat kemarin. Sejumlah siswa SMA Negeri 6 Bandung sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku teror bom panci di lapangan Pandawa, Bandung. Mereka juga ikut membantu evakuasi pegawai Kelurahan Cicendo sesaat pelaku teror masuk. Aksi mereka lantas mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Memainkan pisau seperti ini, tapi posisi yang meledaknya jauh dari kerumunan yang olahraga. 9 siswa SMA Negeri 6 Bandung ikut menjadi saksi teror ledakan bom yang terjadi di Taman Pandawa Senin kemarin. Tanpa rasa takut, mereka bahkan sempat mengejar pelaku yang melarikan diri di kantor Kelurahan Arjuna. Aksi heroik para siswa ini diapresiasi oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, sebagai bentuk penghargaan atas keberanian para siswa menjaga kondusivitas di Kota Bandung. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyematkan jaket rescue yang biasa digunakan regu penyelamat saat musibah. Dan menurut salah satu siswa, aksi pengejaran terhadap pelaku di taman dilakukan secara spontan. Aksi heroik para siswa SMA diharapkan menjadi inspirasi untuk seluruh warga Bandung tentu saja, dan juga warga Indonesia agar tetap menjaga keamanan di kota mereka. Di luar kebiasaan ya, kejadian luar biasa, ada percobaan gangguan keamanan yang meresahkan warga dengan cara yang berbahaya, yaitu peledakan bom. Tapi di luar kebiasaan, kelaziman, ternyata ada sekelompok anak-anak sekolah di Bandung yang luar biasa dengan keberaniannya mencoba melumpuhkan teroris yang mencoba mengganggu keamanan kota Bandung. Nah, saya pas lihatnya tuh pas langsung udah meledak itu. Oh, meledak. Ya, udah tahu dia mau ditaruh atau masih digendong atau dilempar atau seperti apa itu. Dan barang buktinya itu saya melihat ada STNK, fotokopi KTP, lalu sejumlah uang diperkirakan 500.000, terus sama apalagi itu paku dan panci yang digunakan untuk bahan peledak. Pasca aksi teror di kota Bandung, tim gabungan Densus 88 Polda Jawa Barat dan Polres Cianjur menggeledah rumah kontrakan terduga teroris yakni Yayat Chahdiat di Kampung Cirahasas, Cianjur, Jawa Barat. Petugas menemukan buku jihad, buku merakit bom, dan peralatan untuk merangkai bom. Inilah barang bukti yang disita tim gabungan Densus 88 Polda Jawa Barat dan Polres Cianjur saat menggeledah rumah kontrakan terduga teroris Yayat Chahdiat alias Abu Salam di Kampung Ciharashas, Desa Sirnegali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Dari penggeledahan ini, tim gabungan menemukan barang bukti yang identik dengan aksi teroris. Barang bukti yang berhasil disita mulai dari buku catatan jihad, buku merakit bom, batu baterai, cairan kimia di dalam botol, potongan kabel, pemutar kaset, selang, korek gas, dan beberapa barang bukti lainnya. Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Beni Cahyadi, barang bukti yang disita dari rumah kontrakan terduga teroris ini selanjutnya akan diserahkan ke Densus 88 untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Masih status Polres Cianjur hanya melakukan backup terhadap yang dilakukan oleh Densus 88 sehubungan dengan penyelidikan yang mereka lakukan. Adapun barang bukti yang kita amankan, mungkin nanti setelah ini juga kita akan serah terimakan kepada Densus 88 untuk dilakukan pengembangan terhadap para jaringan pelaku yang lain. Sebelumnya, tim gabungan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Polda Jabar, dan Polres Cianjur menggeledah rumah kontrakan terduga teroris yang tertembak di kantor Kelurahan Arjuna, Bandung, Jawa Barat. Sebelum dilumpuhkan, terduga teroris juga sempat meledakkan bom panci di Taman Pandawa, Kota Bandung. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rendra Gozali, MNC Media memberitakan. Dan terkait apa yang terjadi di Bandung, siang ini Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar akan menyampaikan pernyataan persnya dan saya akan mengajak Anda untuk menyaksikannya secara langsung bersama-sama.
JAD ini sudah mendeklarasi di Malang 2014, di mana di sana kita tahu bahwa merupakan kelompok yang terkoneksi dengan Oman Abdurrahman, yang mereka juga telah menyatakan atau berbayat kepada ISIS. Jadi kita tahu bahwa sel-sel JAD ini termasuk saat ini yang cukup aktif melakukan perencanaan dan kegiatan aksi teror, baik yang di Jawa Barat seperti di Waduk Jatiluhur, di Bekasi, di Jawa Tengah. Jadi ada beberapa sel yang mereka sangat aktif, termasuk yang di Kalimantan Timur kemarin. Jadi mereka merupakan kelompok yang selama ini melakukan aktivitasnya lebih banyak di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Dari hasil penggeledahan terhadap rumah kontrakan yang informasinya yang bersangkutan mengontrak selama 6 bulan. Jadi telah dilakukan pengamanan ya, sejumlah barang bukti. Ada barang-barang yang memang patut diduga itu juga alat yang digunakan dalam pembuatan bom pancinya yang meledak di lapangan Pandawa. Jadi ada alat peralatan saat ini masih diamankan oleh tim Jibom dari proses olah TKP. Kemudian juga ada beberapa panci itu sendiri, rice cooker yang masih belum digunakan ya. Jadi ada sekitar panci cadangan itu ada 2, rice cooker ada 1, yang lainnya adalah alat peralatan seperti kabel, solder, kemudian gunting, listrik dan gulungan kabel dan sebagainya yang memang tampaknya itu adalah bagian dari sisa-sisa hasil dari perakitan bom yang telah dia lakukan. Nah, jadi ini adalah cukup mengkonfirmasi terhadap jenis bahan peledak yang dia siapkan itu, yang kita duga kuat ini adalah bagian-bagian dari yang tersisa dari hal-hal yang dia telah siapkan dan yang telah dia ledakan di lapangan Pandawa itu. Kemudian beberapa pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan Yayat alias Abu Salam ini adalah berkaitan dengan aktivitas juga yang dikenal istilahnya itu FAI di kawasan daerah Cikampek. Jadi ini adalah peristiwa yang sebelumnya di sekitaran 2009-2010, yaitu merupakan kelompok FAI itu melakukan aktivitas perampokan, pencurian untuk mendapatkan sejumlah uang yang menurut mereka halal apabila digunakan untuk perjuangan aksi-aksi teror. Jadi seperti kelompok Agus Marshal Enjang dan saudara Ujang Pincang, mereka merupakan pelaku dengan menggunakan sebuah kendaraan di sebuah SPBU pom bensin. Kemudian juga mereka juga merupakan pengkoleksi dari sejumlah senjata dan anak peluru yang mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Terutama mereka ini adalah juga pernah ahli dalam melakukan bongkar pasang senjata seperti senjata jenis FN. Jadi memang mereka menggeluti bidang itu. Jadi peristiwa pelatihan mereka yang bersangkutan berperan sebagai penyiapan logistik. Kemudian di dalam kegiatan aktivitas melakukan kegiatan-kegiatan yang kita istilahkan sebagai FAI. Jadi merampok dan kemudian hasilnya itu adalah antara lain untuk melakukan dukungan terhadap rencana-rencana aksi teror yang mereka lakukan. Tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat kita sayangkan, karena tentu harusnya yang bersangkutan tidak lagi melakukan itu setelah menjalani hukuman. Kalau kita lihat tentu ini merupakan sebuah kondisi masukan di mana yang kita sebut sebagai post release program ya.
post release program itu adalah bagaimana Polri berupaya bekerja sama dengan para stakeholder lainnya, bagaimana mereka-mereka yang mantan napi ini kembali kepada aktivitas normal sebagaimana masyarakat lainnya. Artinya jauh kembali dari kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada aksi-aksi teror. Dan memang mereka di antara mereka ini mengalami berbagai kesulitan ya untuk beradaptasi, untuk melakukan aktivitas biasa. Nah, oleh karenanya memang Polri berupaya kerjasama dengan kementerian terkait, dengan BNPT, dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, bagaimana post release program ini bisa menjadi sebuah program nyata yang akhirnya tidak kembalinya para narapidana teror ini melakukan aksi-aksi yang serupa di kemudian hari. Ini adalah sebuah hal-hal yang tentu harus kita lakukan berbarengan dengan program deradikalisasi. Karena deradikalisasi itu kita fokuskan kepada mereka yang memang sudah pemikirannya radikal, yang sudah masuk dalam kelompok jaringan itu, bagaimana pemikiran-pemikiran ideologi radikal ini bisa kita kurangi, kita tiadakan, dan bahkan mereka secara sadar mengatakan apa yang dilakukan itu adalah sebagai sesuatu yang keliru, salah. Kita cukup berhasil, beberapa kalau rekan-rekan tahu sudah menjadi rahasia umum bagi semuanya, seperti Nasir Abbas ya, mereka yang juga sekarang malah aktif ikut melakukan upaya-upaya kampanye anti teror terhadap pelaku-pelaku kekerasan yang ada, termasuk seperti Ali Imron ya, juga selama ini juga secara bagus ya menyampaikan pandangan-pandangan yang keliru dari pemikiran-pemikiran dari kelompok-kelompok ini. Jadi ini yang harus kita terus lakukan ya. Jadi kita harus berupaya terus semaksimal mungkin agar mereka tidak kembali lagi kepada aktivitas atau kembali ke grup lamanya. Masyarakat tentu diharapkan juga menjadi bagian yang penting untuk mempersempit kelompok-kelompok jaringan teror yang baru, yang saat ini juga banyak terdeteksi ada di beberapa tempat seperti JAD, JAKDN, Jemaah Ansarut Khilafah Daulah Nusantara, seperti itu yang di Bekasi, Jawa. Jadi kita berharap mari kita tiadakan, tidak kita berikan kesempatan kepada kelompok-kelompok seperti ini untuk eksis di masyarakat. Ini berkaitan dengan pemahaman agama, menggunakan kedok agama, seolah-olah mereka berjuang untuk agama, tetapi mereka sebenarnya melakukan sebuah penyerangan-penyerangan dengan cara-cara kekerasan yang mereka tunjukkan dengan semangat permusuhan, dengan semangat untuk menyakiti. Motif yang kalau kita lihat dari terungkap dari keterangan yang kita berhasil himpun, dia juga menyampaikan ya, sempat menyampaikan pesan bahwa dia menginginkan agar pertama petugas Densus bisa hadir kemarin, yang kedua mintakannya yang ditahan itu dibebas. Jadi ada semacam semangat untuk membela dari kawan-kawannya yang terkena proses hukum. Nah ini juga tentu cara pandang yang tentunya kalau yang lain-lainnya lebih melakukan, tetapi ini ada ungkapan-ungkapan yang cukup baru dengar. Jadi ini merupakan yang sepertinya pertama menuntut dengan maksud untuk agar membebaskan ya. Jadi itulah kira-kira gambaran dari rekan-rekan update yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi tentu kita masih terus melakukan
penyelidikan, kita sedang mencari saksi. Mencari saksi ini bagian dari proses olah TKP. Bagaimana dia hadir di lapangan itu, ini belum bisa kita ungkapkan. Tetapi kita sedang memaksimalkan bagaimana saudara Yayat ini hadir, kemudian membawa bahan peledak itu dan sampai ke lapangan Pandawa itu. Kalau ada masyarakat yang memiliki informasi berkaitan dengan masalah ini, tentu sangat berharga untuk dapat disampaikannya kepada pihak kepolisian, dan tentu ini adalah bagian bagaimana proses. Pemirsa, jalan penghubung Kendal Semarang Jawa Tengah amblas. Kami akan sampaikan informasi lengkapnya dalam iNews Siang saat lagi.